Ada tradisi buruk orang-orang Quraisy, yaitu kalau ada anak lahir perempuan itu dibunuh hidup-hidup. Apa yang dilakukan Nabi pada waktu itu? Apakah membunuh bapaknya? Tidak. Ini metode menghentikan kejahatan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dengan menanamkan tauhid, dengan menanamkan kebaikan, dengan menanamkan takut berbuat salah dan dosa. Maka berhasil. Maaf, sebelum dilanjut mohon dibantu like, komen, dan subscribe serta tombol lonceng sebelahnya biar tidak tertinggal dengan video manfaat lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang Maha Pemurah, pagi hari yang indah berkah ini kita bersama-sama masih mendapatkan rahmat, taufik, hidayah dan pertolongan Allah dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban ibadah salat subuh berjamaah di masjid, dilanjutkan taklim. Alhamdulillah, mudah-mudahan rangkaian ibadah kita menjadi tambahan amal soleh kita, menjadi amal yang mendapatkan pahala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya insyaallah. Mengawali kajian kita, mari bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pekan-pekan yang telah lalu sudah kita baca bagaimana kita mendapatkan pelajaran di dalam mendidik anak menurut metode Al-Quran. Yang pertama dulu ditanamkan keimanan, ketauhidan. Yang kedua ditanamkan keikhlasan dalam berbuat baik, dan ditanamkan takut untuk berbuat kesalahan dan dosa. Dan yang ketiga kemarin sudah kita bahas, agar anak-anak dilatih disiplin sholat sejak dini, termasuk doa agar kita menjadi orang yang muqimus shalah. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan masih di ayat yang nomor 17 surat Luqman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min hazmil umur. Wahai putraku, dirikanlah salat. Ini sudah kita bahas kemarin. Wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah seseorang, keluargamu dengan kebaikan. Diajarkan anaknya Luqmanul Hakim ini dari awal, dari kecil, supaya menjadi anak yang baik. Artinya berlatih menjadi orang baik. Karena menjadi orang baik itu berlatih. Sebagaimana jadi orang jahat juga berlatih, tidak jadi begitu saja. Kita lihat orang-orang jahat juga awalnya mungkin nyuri telur, lama-lama nyuri ayam, lama-lama nyuri yang lain. Ini latihannya dari kecil. Nah, anak-anak juga dilatih berbuat baik dari kecil. Berbuat baik ini adalah melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah, sesuatu yang sesuai, yang selaras dengan ajaran agama. Maka kalau setiap anak dilatih berbuat kebaikan, ini insya Allah akan menjadi generasi baik. Ada ahlul khair, setiap rumah keluarganya baik, setiap rumah keluarganya baik. Maka ini akan menjadi sebuah pendidikan karakter yang betul-betul menjiwai dan sekaligus menjadi sebuah refleksi amal kebaikan. Dilanjutkan ayatnya, wanha 'anil munkar, dan cegahlah perbuatan mungkar. Tentang amar ma'ruf nahi mungkar ini kita pakai versi ataupun contoh yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Waktu beliau menjadi nabi di sekitar Makkah waktu itu, semuanya adalah orang-orang yang boleh dibilang dalam agama jauh dari keimanan, jauh dari kebaikan.
Apa yang dilakukan Nabi SAW, amar ma'ruf yang beliau lakukan adalah mengajak orang bertauhid, mengajak menjadi orang baik. Itu sudah amar ma'ruf dan otomatis kalau setiap orang menjauhi kejahatan menjadi orang baik, dengan sendirinya terhenti kejahatan. Misalkan Nabi SAW itu ada tradisi buruk orang-orang Quraisy, dia jadi yaitu Nabi, kalau ada anak lahir perempuan itu dibunuh hidup-hidup. Apa yang dilakukan Nabi pada waktu itu, apakah membunuh bapaknya? Tidak. Memberi pengajaran kebaikan sepenuhnya, dimulai dari tauhid, beribadah dengan benar, lalu kemudian secara otomatis kejahatan, tradisi buruk membunuh anak perempuan di zaman itu lama-lama terhenti. Ini metode menghentikan kejahatan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dengan menanamkan tauhid, dengan menanamkan kebaikan, dengan menanamkan takut berbuat salah dan dosa. Maka berhasil. Dalam kurun waktu kurang lebih beberapa puluh tahun sudah tidak ada lagi tradisi buruk membunuh anak perempuan. Bahkan anak perempuan diangkat derajatnya di pandangan agama Islam sehingga menjadi sosok ibu, pengangkatan kepada derajat kaum wanita yang sebelumnya di zaman jahiliyah adalah wanita sangat direndahkan. Kemudian diakhiri dalam nasihat di ayat ini adalah wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah apa yang menimpa kepada dirimu. Setiap manusia akan diuji, setiap manusia punya masalah. Ujian itu Allah turunkan berfungsi sebagai untuk meningkatkan derajat kita. Kalau kita hari-harinya orang baik, kalau ujian selalu ada dalam kehidupan manusia, kita tidak perlu takut dengan ujian. Yang harus kita takuti adalah bersikap salah dalam menghadapi ujian. Asal kita menghadapi dengan benar, itu tidak apa-apa, pasti kita lewati, akan menjadi lebih baik di hadapan Allah. Karena memang nanti setiap manusia akan mendapatkan ujian. Kalau kita buka ayatnya di sana diuji dari mulai iminal khauf, rasa takut, kemudian walju, lapar, sampai dengan kekurangan buah-buahan. Itu bentuk ujian fisik dari Allah Subhanahu wa taala pada manusia. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini menambah manfaat pada wawasan dan ilmu kita, yang kemudian Anda semua yang mengikuti kajian ini sampai selesai, saya doakan semoga sehat selalu, berkah rezekinya, keluarganya baik-baik saja. Semoga kita termasuk hamba Allah yang nantinya mati yang husnul khatimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.